Al-Baqir ingin menyampaikan sebuah kisah. Ini kisah nyata yang ada di Inggris, masa daerah Eropa. Jadi beliau ini seorang yang ikut paham Salafi Wahabiyah. Jadi beliau ini nggak percaya kalau orang mati itu ada yang namanya aulia yang hidup di sisi Allah. Dia punya pemahaman seperti itu. Jadi waktu itu dia beliau buka kitab penulis tersebut. Allah Alam. Jadi setelah membuka kitab tersebut, beliau baca ketiduran. Di dalam mimpinya tersebut, beliau bertemu dengan Syekh tersebut yang tadi beliau baca kitabnya. Jadi dia ini hadir dalam mimpinya mengajarkan tentang kesabaran, juga tentang hikmah. Bayangin, orang udah meninggal tapi bisa ngajarin orang, padahal udah meninggal lagi tetapi hidup di sisi Allah. Terus ditanya sama dia, ente ini kan udah meninggal, kok bisa hidup? Kata beliau, Syekh Abdul Qadir Isa ini, beliau bilang, begitulah saya seorang waliullah dan saya hidup di sisi Allah, dan dengan izin Allah saya bisa datang mengimpi. Seperti itu keadaannya, dan alhamdulillah beliau rujuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan salah satu kisah tersebut bahwasanya beliau ini adalah seorang mursyid atau seorang ulama. Jadi beliau ini didatangi oleh Syekh tersebut. Beliau seorang ulama yang ada di Syam, di Syria. Jadi beliau ini udah meninggal. Jadi seorang Syekh tersebut ini udah meninggal, tapi bisa ngajarin orang tentang hikmah dan kesabaran. Jadi di semasa hidupnya beliau mengajarkan untuk selalu mendekat kepada Allah, untuk selalu mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dengan izin Allah dan karunia Allah, beliau hidup di sisi Allah. Dan dia adalah para aulia, orang-orang yang menjadi wali Allah itu utuh di kuburnya. Kemarin beberapa hari yang lalu Al-Baqir datang ke, ada diajak Habib Rizik nguburin, dia punya murid, bapaknya meninggal. Malam-malam jam 11 datang ke situ, kita takziah rumahnya dulu, baru ke kuburan. Dan dia kita doa sama Allah. Setelah doa kita jalan di kuburan. Ada satu makam panjang. Ini daerah Duren. Ada satu makam panjang. Namanya Kiai Jangkung, seorang wali mansur, Masya Allah. Dipanggil yang jaga kuburan ini siapa? Ini Kiai Jangkung. Beliau ini waktu itu, ini yang cerita yang gali kubur ya. Saya sudah hadis bin Imam, Al-Baqir dengar langsung dari beliau. Saya gali kuburnya, itu beliau ini pakai kain ihram. Kain ihram ini biasa dipakai buat haji atau umrah, bukan kain kafan. Boleh. Jadi kain ihramnya ini pas digali itu mayatnya masih utuh, dan emang panjang kain ihramnya. Makanya dipanggil Kiai Jangkung. Nah setelah itu entah bagaimana ceritanya, Allah Mahfud diceritakan sama si kuncen tersebut, bilangnya apa? Jangan dibagusin kuburan saya. Karena beliau makulin, orang yang nggak mau dikenal. Jadi wali itu ada dua, ada wali masyhur, ada wali masyhur. Dia bilang, saya nggak mau dibagusin kuburan. Orang-orang Bekasi pada paham biasa ziarah. Para aulia ini hidup di sisi Allah, dan mereka tahu amalnya. Apalagi
apalagi Sayyidil Mursalin, Imam Al-Mursalin, Sayyidil Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lebih tahu daripada tadi yang Habib Al-Fakir ceritain, daripada wali-wali. Karena Rasulullah SAW pemimpin seluruh wali, bukan wali aja, wali, nabi, orang-orang bertakwa. Nah, di antara supaya kita dekat kepada Rasulullah SAW, menjalankan sunnahnya, menjalankan perintahnya. Di antara yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya orang-orang mukmin itu saling bersaudara, ibarat satu tubuh. Kalau satu tubuh yang satu sakit, yang lain merasakan sakit. Dan kita ini bersaudara dengan saudara kita yang ada di Gaza, dengan saudara kita yang dimanapun berada. Jadi dengan nasihat Rasulullah SAW tersebut, jangan pernah kita lupakan mendoakan saudara-saudara kita yang lagi tertimpa, atau yang lagi susah, atau yang lagi bagaimanapun, jangan pernah kita lupakan. Karena ini termasuk hal yang mujarrab. Jadi kalau kita mau punya doa seperti kabul, kita misalkan punya masalah, apapun itu, cerita, ya Allah, siapapun yang punya masalah seperti saya, tolong hapuskan kesedihan. Jadi kita doain saudara muslim, saudara mukmin kita terlebih dahulu. Nanti malaikat yang bakal doain gitu, ya Allah, ya Allah, dan untukmu juga, kata malaikat. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita, maka malaikat mendoakan kita dan untukmu juga. Jadi ketika kita fokus kepada orang lain, malaikat yang bakal mendoakan kita. Malaikat kan tidak punya dosa. Jadi doanya pasti dikabul. Kalau kita mungkin kalau doa langsung, mungkin ada dosa, jadi mampet gitu kan. Jadi kita juga mendoakan orang lain, terus juga minta didoakan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW doanya pasti diterima oleh Allah. Karena Rasulullah SAW adalah kekasih Allah. Semoga Allah angkat segala bala musibah atas umat Rasulullah SAW. Allah ganti dengan kebahagiaan, kemenangan dan kemuliaan di setiap zaman dan setiap tempat. Wa ila hadratil Habib al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.